Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Rambona Putra selaku dosen pengampu mata kuliah fikih beserta teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 11. Yang pertama, dengan saya sendiri yaitu Berliana Pradita Putri dengan NPM 0219. Yang kedua, Hasna Kurnia Cahyani dengan NPM 0210. Dan yang terakhir ada Gina Asmalia dengan NPM 0242. Di sini, kami akan menjelaskan materi munakahat atau pernikahan yang berisikan tentang pengertian munakahat, rukun dan syarat pernikahan, pengertian talak, rujuk, dan fasak, dan yang terakhir ada hikmah dari pernikahan. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Berliana Pradita Putri dengan NPM 0219. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian munakahat atau pernikahan. Apa sih pernikahan itu? Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan menyatu, sedangkan secara istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian ada rukun dan syarat dari pernikahan. Yang pertama, adanya sigat atau akad, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti perkataan, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama bla bla bla. Kemudian mempelai laki-lakinya menjawab, saya terima nikahnya bla bla bla. Yang kedua, adanya dua orang saksi. Dan yang ketiga, adanya wali dari pihak mempelai wanita. Wali ini mempunyai susunan, di antaranya yang pertama ada bapaknya, yang kedua ada kakeknya atau bapak dari bapak mempelai wanita. Yang ketiga ada saudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya. Yang keempat ada saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya. Yang kelima ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan sebapak dengannya. Yang keenam ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya. Yang ketujuh ada saudara bapak yang laki-laki atau paman dari pihak bapak. Dan yang terakhir, ada anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya. Kemudian ada macam-macam wali. Yang pertama, ada wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian keturunan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Yang kedua, ada wali mujbir, yaitu wali yang bisa atau boleh memaksakan anak perempuannya di bawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa seizin putrinya demi kebaikan yang bersangkutan. Yang ketiga, wali goib. Wali-wali yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan daripada yang lebih jauh. Kemudian, rukun dan syarat dari pernikahan yang terakhir adalah adanya hakim. Berikutnya ada syarat wali dan dua orang saksi, yaitu yang pertama wajib Islam, yang kedua balik, artinya sudah berumur sedikitnya 15 tahun, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang terakhir adil. Materi berikutnya adalah pengertian dari talak, rujuk, dan fasak. Yang pertama ada talak. Apa sih talak itu? Talak secara bahasa yaitu melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Gina Asmalia akan menjelaskan jenis-jenis talak dan rujuk. Jenis-jenis talak dibagi menjadi dua, yaitu talak menurut ucapan dan talak menurut pelaku. Talak menurut ucapannya pun dibagi menjadi dua, yaitu talak sori dan talak kinayah. Talak sori adalah talak yang diucapkan secara langsung oleh suami terhadap istri dengan lafal dan kalimat yang jelas. Contoh kalimatnya seperti, saya ceraikan kamu. Walaupun dalam konteksnya bercanda, suami berkata seperti itu kepada istri, namun talak tetap jatuh kepada istrinya. Lalu talak kinayah. Talak kinayah adalah talak yang diucapkan secara tidak langsung tetapi mengandung makna perceraian. Contoh kalimatnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Tetapi talak ini jatuh jika seorang suami mengatakannya dengan niat. Jadi jika suami mengatakannya tidak dengan niat atau tidak ada maksud untuk menceraikan, talak tidak jatuh terhadap istrinya. Dua, talak dilihat dari pelakunya. Talak dilihat dari pelakunya pun dibagi menjadi dua, yaitu talak oleh suami dan talak oleh istri. Talak oleh suami ada 4, yaitu talak raj'i, talak bain, talak suni, dan talak bid'ah. Talak raj'i yaitu talak 1 dan talak 2. Pasangan suami istri boleh kembali bersama jika sang istri masih dalam masa idah. Jika masa idah si istri udah habis, maka mereka boleh bersama kembali jika mereka melakukan akad nikah.
2. Talak bain. Talak bain yaitu ketika suami mengucapkan talak 3 terhadap istrinya. Dalam talak ini, mereka tidak boleh rujuk kembali. Mereka bisa rujuk kembali jika istri telah menikah dengan orang lain, bercerai, dan menyelesaikan masa iddahnya. Itu pun suami dan istri harus melakukan akad nikah kembali. 3. Talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Jika si istrinya dalam keadaan haid dan belum disetubuhi, maka harus menunggu sampai si istri selesai haidnya. 4. Talak bid'i. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci ataupun haid. Tapi sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri. Dalam Islam, talak ini tidak dibenarkan dan pelakunya berdosa. Lalu, cerai talak oleh istri. Cerai talak oleh istri ada fasakh dan hulu. Fasakh adalah pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya jika suami melakukan pelanggaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut, tidak menemui istrinya selama 4 tahun tanpa kabar, dan suami melakukan kekerasan ataupun berperilaku buruk terhadap istrinya. Lalu hulu. Hulu adalah proses perceraian atas permintaan istri terhadap suaminya dan suaminya pun setuju dengan syarat istri memberikan imbalan terhadap suaminya. Selanjutnya adalah rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami istri setelah talak. Lalu hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jais, yaitu diperbolehkan. Namun hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib khusus untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum suami menyelesaikan hak-hak terhadap istrinya. Kalau belum selesai, maka suami wajib mengajak istrinya rujuk kembali. Hukum rujuk menjadi sunnah apabila kembali lebih bermanfaat daripada meneruskan proses perceraian. Namun menjadi makruh apabila berpisah lebih baik daripada kembali, dan menjadi haram jika rujuk tersebut menyebabkan istri lebih menderita. Syarat-syarat rujuk. Istri yang ditalak pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Jika tidak pernah, maka suami tidak berhak untuk mengajak istrinya rujuk. 2. Suami tidak boleh merasa terpaksa untuk mengajak istrinya rujuk, berakal sehat dan dewasa. 3. Yang dijatuhkan bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i. 4. Talak yang terjadi tanpa tebusan. 5. Dilakukan pada masa iddah. 6. Adanya ucapan yang jelas yang diucapkan oleh suami untuk mengajak rujuk. 7. Adanya saksi yang menyaksikan suami istri tersebut rujuk. Baik, di sini saya Hasna Kurnia Jayani akan menjelaskan materi mengenai fasak. Fasak menurut bahasa artinya rusak atau putus. Fasak berarti memutuskan pernikahan, atau perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim. Menurut pendapat lain, fasak adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Berikut beberapa hal yang dapat merusak pernikahan. Yang pertama, murtadnya salah satu dari pasangan suami istri. Yang kedua, hilangnya suami dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, miskinnya seorang suami sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada keluarga. Dan yang keempat, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang dapat menghambat maksud perkawinan atau bersetubuh. Yang terakhir yaitu hikmah dan tujuan perkawinan. Yang pertama, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kedua, untuk mendapat keturunan yang sah. Ketiga, menghindari perzinaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.